materi pada praktikum kelima, teknologi sediaan farmasi. Pembuatan sediaan infus kali ini adalah sebagai berikut. Intravenous fluid drops atau yang lebih dikenal sebagai infus adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat makanan dari tubuh pasien. Rafi intravena adalah menetapkan cairan steril melalui jarum suntik langsung ke dalam vena pasien. Cairan steril biasanya mengandung elektrolit seperti natrium, kalsium, kalium, nutrien seperti glukosa, vitamin, atau obat. Terapi intravena digunakan untuk memberikan cairan ketika pasien tidak dapat menelan, tidak sadar, mengalami dehidrasi atau syok, untuk memberikan garam yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, atau glukosa yang diperlukan untuk metabolisme dan memberikan medikasi. Komponen cairan infus cukup beragam. Pada cairan infus larutan natrium klorida berisi air dan elektrolit natrium dan klorida. Larutan dextrosa berisi air atau garam dan klorida. Ringan laktat berisi air, natrium, kalium, klorida, kalsium, dan laktat. Balen sitotonik berisi air, elektrolit, kalori seperti natrium, kalium, magnesium, klorida, dan glukuronat. Whole blood atau darah kering dan komponen darah. Plasma expanders berisi albumin, dextran, fraksi protein plasma 5%, heksan yang dapat meningkatkan tekanan osmotik, menarik cairan dari intrasisial ke dalam sirkulasi, dan meningkatkan volume darah sementara. Hipereliminasi parental berisi cairan elektrolit, asam amino, dan kalori. Semua komponen ini nantinya akan diformulasikan sehingga mendapatkan sebuah sediaan yang diinginkan. Adapun metode yang dilakukan pada praktikum kali ini, yang pertama, timbang NaCl sebanyak 0,05 gram, lalu dilarutkan di dalam labu ukur 50 ml dengan WFI, water for injection. Lalu, timbang dextrosa sebanyak 30 mg, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml, lalu tambahkan NaCl yang sudah dilarutkan, kocok hingga homogen. Setelah larutan infus homogen, setelah itu diukur pH-nya menggunakan pH meter. Setelah memenuhi syarat, larutan infus disaring menggunakan kertas saring sebanyak 2 kali. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol infus. Sediaan infus telah jadi. Sterilisasi yang digunakan pada sediaan ini yaitu menggunakan sterilisasi akhir, yang artinya ketika infus telah jadi, di autoclave menggunakan suhu 121 derajat selama 20 menit. Setelah dilakukan sterilisasi, selanjutnya yaitu melakukan uji pengujian. Pengujian pertama yaitu pengujian organoleptis. Sediaan infus yang telah jadi diamati warna, bentuk, dan aroma. Pengujian yang kedua yaitu kualitatif, menggunakan reaksi Benedict. Teteskan reaksi Benedict sebanyak 5 tetes, lalu tambahkan cairan infus sebanyak 8 tetes. Amati perubahan. Bila perubahan menjadi warna merah bata, maka pada larutan terdapat dextrosa. Pengujian nomor 3 yaitu menggunakan pengujian kuantitatif. Penyiapan sampel, masukkan cairan infus ke dalam beker gelas, lalu tambahkan 100-200 ml Aquades, ditambahkan CaCO3, lalu ditambahkan PB asetat sebanyak 1-2 ml, lalu tambahkan Aquades sampai tanda batas. Setelah itu disaring menggunakan kertas Whatman. Yang kedua, pembuatan larutan antron 0,1%, yaitu melarutkan larutan antron sebanyak 50 gram ke dalam 50 ml H2SO4. Yang ketiga, yaitu pembuatan larutan baku. Menggunakan dextrosa dimasukkan ke dalam labu ukur add 100 ml. Setelah itu, ambil 10 ml dextrosa yang telah dilarutkan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan Aquades add 100 ml. Larutan dextrosa menggunakan konsentrasi yang berbeda ditambahkan dengan larutan antron 0,1% yang telah dibuat tadi. Lalu add 1 ml dimasukkan ke dalam spektrofotometer.
Yang keempat, pembuatan kurva baku menggunakan larutan baku yang mempunyai konsentrasi yang berbeda. Setelah itu ditambahkan larutan antron 0,1%. Setelah itu dipanaskan menggunakan water bath, didinginkan, dan lalu pengukuran menggunakan spektrofotometri mengukur absorbansi dari larutan tersebut. Pengujian yang keempat yaitu pengujian pirogen menggunakan mencit. Yang pertama dilakukan yaitu mengukur suhu tubuh mencit 90 menit sebelum dilakukan penyuntikan melalui rute intravena. Setelah itu, pengecekan suhu dilakukan setiap 30 menit selama 3 jam. Diamati perubahan suhu. Apabila suhu meningkat melebihi syarat, maka ada pirogen di dalam tubuh mencit atau di dalam infus yang telah kita buat. Selanjutnya itu pengujian pH menggunakan pH meter. Diukur nilai pH dan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya yaitu pengujian kebocoran. Dilakukan pada dataran yang datar, lalu infus dibalikan. Apabila ada tetesan pada kertas saring, maka infus adanya kebocoran. Pengujian terakhir yaitu pengujian sterilitas menggunakan media agar. Yang pertama yaitu teteskan sampel pada media agar yang telah disiapkan, lalu diinkubasi selama 24 jam. Diamati apabila ada koloni bakteri atau mikroba, maka sediaan infus yang telah kita buat dinyatakan tidak steril. Infus merupakan sediaan yang perlu disterilkan dan harus bebas dari mikroorganisme hidup maupun pirogen. Sifat glukosa yang stabil pada pH 4-7 dan tahan terhadap pemanasan merupakan alasan digunakannya metode sterilisasi akhir dalam pembuatan infus glukosa, sehingga semua peralatan yang akan digunakan juga harus disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena cairan infus digunakan secara intravena, maka sediaan infus harus isotonis dan isohidris, bebas dari kuman dan pirogen. Semua bahan tersatukan tanpa terjadi reaksi dari bebas partikel melayang. Oleh karena itu, perlu ditambahkan sebagai agen tonisitas dan karbon aktif untuk membebaskan sediaan dari pirogen, untuk mencegah demam dan untuk menyerap cemaran. Praktikum pembuatan larutan infus glukosa dibuat dengan menggunakan natrium klorida dan glukosa atau dekstrosa sebagai zat aktif dan norit sebagai zat tambahan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada evaluasi sediaan dengan uji pH, diperoleh hasil netral. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian yang tercantum pada Farmakopeia Indonesia edisi 3 yang infus glukosa pH-nya berkisar 4-7. Cairan hipotonik osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum, konsentrasinya sama dengan lebih rendah dibandingkan serum, sehingga larut dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum, maka cairan ditarik dari dalam pembuluh darah keluar ke jaringan sekitarnya. Prinsip cairan berpindah dari osmolaritas rendah ke osmolaritas tinggi, sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju digunakan pada keadaan sel mengalami dehidrasi, misalnya pada pasien darah dialisis dalam terapi diuretik. Juga pada pasien hiperglikemia, kadar gula darah tinggi. Komplikasi yang membahayakan adalah perpindahan tiba-tiba cairan dari dalam pembuluh darah ke sel, menyebabkan kardiovaskular dan peningkatan tekanan intrakardial. Sediaan parental merupakan jenis sediaan yang unik di antara bentuk sediaan obat yang terbagi-bagi, karena sediaan ini disuntikkan melalui kulit atau membran mukosa ke bagian tubuh yang paling efisien, yaitu membran kulit atau mukosa. Maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis lainnya, serta harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu infus berupa sediaan steril dapat berupa larutan, emulsi, bebas pirogen, sedapat mungkin isotonis dengan darah.
disuntikkan langsung ke dalam pena dalam volume yang besar. Pembuatan infus tidak ditambahkan dapar dan pengawet. Infus detoksa dibuat dengan teknik aseptik dan sterilisasi akhir dengan autoclave. Syarat-syarat infus yaitu aman, tidak boleh menyebabkan iritasi, jernihan, tidak berwarna, isohidris, pH larutan sama dengan darah. Isotonis artinya yaitu mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah. Prinsip kerja dari cairan infus kali ini sama seperti sifat dari air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi sehingga cairan akan jatuh ke bawah.